Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kami podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya. Mantap. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan bahas lagi tentang sosial media part 2 yang kemarin kita juga sempat bahas secara basic dan general enggak sih? Iya, betul. Nah, ini langsung saja kayaknya nih. Ya dengan saudara narasumber kita. Nah, kita langsung bahas secara spesifik nih Kang ya. Ya. Secara spesifik. Baru-baru ini kurang lebih sekitar beberapa minggu yang lalu saya tuh menemukan viral banget terkait dengan RP. Kalau nggak salah Rupiah. Rupiah Play. Bukan. Tapi role play ya, Oh, role play. play, Saya oke. nggak begitu paham. Jadi waktu itu kalau nggak salah videonya singkatnya itu dia itu seorang ayah yang sedang memarahi Betul. anaknya, Betul. lalu anaknya nangis teriak-teriak gitu. Gitu ada keterangan, tolong jaga anak kalian, putra-putri kalian dari permainan role play. Iya. Nah itu ini juga menjadi sebuah wawasan juga bagi teman-teman apa itu role play dan apa bahayanya Kang. Ya. Role play ya. Sebenarnya kalau role play ini viralnya tuh bukan viral ya. Udah pernah digunakan itu ya dari dulu juga kita udah pernah melakukan permainan itu. Oh, Contohnya iya, apa? iya. Permainan anak-anak yang menggunakan role play. Dulu kita main polisi-polisian. Betul nggak? Kita memerankan sebagai polisi, ada yang memerankan sebagai penjahat. I see. Gitu. Iya. Itu kan cuman sekarangnya aja yang pengimplementasiannya itu yang berbeda. Kan? Karena sekarang ini perkembangan teknologi juga sangat masif, sehingga pengimplementasian permainan role play itu sudah dikolaborasikan dengan teknologi itu sendiri. Benar. Terkait dengan yang viral kemarin. Ya, yang viral kemarin. Ya. Itu aku sedikit bingung gitu Ya, Kang. saya juga udah pernah nonton cuplikan videonya. Loh ini apa? Sempat agak bingung juga kan. Soalnya role play kayaknya udah main peran gitu doang. Iya sebenarnya. Nah, sebenarnya yang kemarin itu mungkin gara-gara yang si anak itu memerankan sebagai mungkin idolnya. Mereka sebagai idolnya. Nah, nantinya mereka itu saling bercengkrama di dunia maya. Seperti itu. Nah, jadi untuk role play sendiri, itu adalah sebuah permainan, atau perilaku untuk memerankan seseorang atau seseorang di dalam dunia maya untuk sekarang ini. Jadi misalnya contoh, kalau sekarang ini kan lagi marak-maraknya K-pop. Oh iya. Ya, K-pop atau misalnya girl band. Nah, itu nanti dia tuh teknis, kita langsung teknis aja ya. Iya, langsung teknis ya. Kita teknis itu nanti sekarang tuh maraknya ada yang di TikTok, ada yang di Twitter. Mungkin ini di TikTok aja dulu ya, di TikTok. Nah, dia tuh ada seseorang atau misalnya saya nih, saya ingin main role play, dia tuh harus bikin akun baru. Oh iya sih terus. Harus bikin akun baru. Nanti pada akun itu kita tuh mengupload konten-konten yang memerankan apa yang ingin kita perankan. Contoh, misal saya ingin memerankan sebagai artis lah. Contoh artis lah. Ya, gak usah sebutin nama. Iya, artis lah bukannya artis. Nah, ya udah nanti kita memerankan sebagai artis itu dari segi konten-kontennya, kita menggunakan filter-filternya. Terus juga nanti kita bisa bercengkrama selayaknya seperti artis itu. Oh, I see. Nah, kepada yang role play lainnya. Nah, loh bagaimana caranya membedakan? Nah, bingung kan? Iya. Bingung kan ya? Yang bingung itu, loh ini ngebedain ini yang main role play-nya mana, yang pengguna akun TikTok yang biasa-biasanya mana. Nah, yang membedakan adalah itu dengan menggunakan hashtag. Hashtag role play atau yang lain-lain. Itu kalau di TikTok. Nah, di Twitter juga sebenarnya sama sih. Sebenarnya harus menggunakan akun baru. Nah, kemudian nanti bercengkrama dengan yang dan lain-lain. Nah, itu secara basic tuh role play itu seperti itu. Nah, cuman yang sekarang menjadi masalah. Ya itu kan. Iya, itu sekarang kan ya yang paling ininya tuh sekarang tuh jadi masalah adalah yang memainkan role play di dunia maya itu sekarang kebanyakan anak kecil. Nah, anak-anak kecil. Sebenarnya itu nggak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Asalkan
ya memang benar-benar tidak menyimpang lah ya. Karena sebenarnya ada penyimpangan yang terjadi gitu. Benar. Di akhir-akhir itu terjadi dalam permainan roleplay itu sendiri. Dan itu kayaknya sulit untuk diperhatikan deh, Kang. Maksudnya jangkauan orang tua kayak Iya betul. Karena kita nggak bisa menampilkan ya bahwa penggunaan handphone sendiri. Perkembangan teknologi udah masuk. Iya betul. Dan sekarang tuh anak-anak tuh sekarang udah semuanya udah dikasih HP. Benar. Dan cuma dikasih HP tapi tanpa adanya bimbingan yang lebih intensif, betul nggak? Nah, apa aja yang harus mereka akses, apa saja yang harus mereka tonton, mereka. Iya. Nah, itu mungkin yang kesalahan-kesalahan atau yang perlu diperbaiki lah ya dari orang tua sekarang. Dan itu kalau nggak salah kemarin itu salah satu yang mungkin bikin aku ngeh itu kan, bikin aku ngeh terkait dengan bahwa anak kecil itu juga sangat mahir dalam memerankan selayaknya orang dewasa. Iya. Itu sangat berbahaya menurut aku kan. Karena di usianya yang masih dini, dia udah bisa bermain peran di usia yang dewasa. Iya. Itu juga ya. Jadi mungkin ini kita langsung masuk ke ini aja ya, ke dampak-dampak negatifnya ya. Nah, untuk dampak-dampak negatifnya, seperti yang Kang Fuad tadi bilang, si anak-anak kecil ini membahayakannya adalah ketika mereka memerankan sosok yang lebih dewasa, dan itu juga rentan untuk pada konten-konten yang lebih vulgar. Iya itu. Ya, karena mereka merasa wah ini aku sekarang memerankan sosok yang dewasa, ya saya berperan sebagai sosok yang lebih dewasa. Sehingga konten-konten nanti yang mungkin di-share atau mungkin nanti ketika mereka bersosialisasi di dunia maya, hal-hal dewasa juga yang mereka share. Itu dampak negatifnya juga. Dan kemudian adalah dampak negatifnya apa ya? Data-data pribadi itu juga bisa diretas. Benar. Data-data pribadi juga bisa diretas, dan kemudian adanya nanti bullying juga. Rentan bullying di dunia maya. Loh, kok bisa rentan bullying? Itu bingung ya. Karena nanti kan adanya peran itu nanti bisa diperankan dengan berlebihan. Iya. Diperankan secara berlebihan sehingga nanti munculnya mungkin pada kolom komen atau kolom chat nanti adanya bullying yang bisa merusak mental dari yang pemain roleplay itu sendiri. Gitu. Jadi ini sangat bahaya ya Kang ya. Terutama dalam dunia pendidikan di usia anak-anak yang seharusnya mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pendidikan yang layak untuk mempersiapkan dirinya menuju generasi bangsa ini, tapi udah dirusak di masa dininya. Mas. Ya, jadi ini juga merupakan pesan bagi kami kan. PR bagi kami yang sebagaimana kami juga kan siap menjadi orang tua ataupun yang sudah menjadi orang tua, berikan saran-saran dan masukan terkait dengan solusi terkait dengan masalah ini kan. Oke. Untuk solusi mungkin sebagai orang tua, ya gimana itu Kang? Nggak bisa lah, karena saya belum menjadi orang tua. Betul. Yang mau jadi orang tua. Iya, yang mau jadi orang tua ya. Mungkin ini ya, sebenarnya permainan roleplay itu nggak sepenuhnya berdampak negatif. Nggak sepenuhnya berdampak negatif, asalkan kita memang benar-benar bisa membimbing putra-putri kita itu juga kan. Memang benar-benar permainan itu tuh digunakan untuk edukasi atau tidak. Nah, sebenarnya dampak-dampak positifnya itu ya kita si pemain roleplay itu bisa termotivasi. Benar. Kok bisa termotivasi ya? Pasti bertanya-tanya kan. Karena anak tuh bisa termotivasi jika dia memerankan peran seseorang yang mungkin bisa dibilang punya prestasi. Iya. Betul kan? Punya prestasi sehingga ketika mereka memerankan seseorang itu yang punya prestasi itu, nanti dia ngerasa wah aku juga harus seperti habit-habit baik. Kebiasaan-kebiasaan baiknya juga nanti akan timbul sendiri ketika mereka memerankan pemain itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah
memicu kreativitas. Iya. Itu memang perlu. Ya, memicu kreativitas karena bisa dibilang kalau permainan role play ini kita harus research dulu gak sih? Iya. Kira-kira perilaku-perilaku seseorang yang ingin kita perankan itu seperti apa di kesehariannya. Benar. Di media maya ini juga seperti apa. Cara mereka mengetik pesan itu seperti apa. Sekarang kan banyak ya tipikal-tipikal orang yang misal kalau ngetik pesan ada yang mungkin seadanya aja atau mungkin ada yang harus sampai satu kalimat bikin paragraf gitu ya. Nah, mungkin itu ya. Nah, itu juga butuh effort loh. Itu butuh effort untuk research dulu. Nah, itu jadi bisa menambah atau memicu kreativitas dari pemain roleplay itu sendiri atau anak-anak kita nanti gitu ya. Dan yang kemudian adalah kita juga bisa melatih cara bersosial. Itu juga bisa melatih cara bersosial anak-anak itu sendiri ketika mereka bermain roleplay. Namun ya balik lagi itu harus adanya pengawasan dari orang tua. Nah itu. Nah kemudian kalau misalnya kita ngomongin tentang solusinya adalah yang pertama kalau misalnya dibilang kita masalah atau enggak untuk memberikan gadget gitu ya. Karena ini kan akar di utamanya itu adalah pemberian gadget kepada anak kecil gitu ya atau anak kita kan. Nah, sebenarnya nggak masalah kalau misalnya kita memberikan gadget kepada, namun harus dengan pengawasan kita. Kira-kira apa aja yang harus diakses gitu kan, apa aja yang sekiranya harus dilihat atau ditonton. Kapan kita harus bisa membuat akun media sosial itu harus ditentuin juga loh, karena sekarang tuh banyak anak-anak kecil, karena kan sekarang apa ya, bisa dibilang anak-anak kecil itu pinter-pinter lah daripada orang tua kan, bikin media sosial kan sekarang walaupun ada harus umur berapa itu kan bisa diakalin kan, umurnya berapa, tahunnya berapa, ganti kartu, ganti WhatsApp gitu. Iya bisa, itu juga bisa kan kayak gitu ya. Solusinya ya kita balik lagi dari keluarga dulu kita, balik dari keluarga kita mungkin atau mungkin kita bisa mengubah sistem permainan roleplay yang viral sekarang itu jadi edukasi untuk anak-anak. Atau roleplay itu bisa kita implementasikan tidak di dunia maya, tapi di dalam keluarga itu sendiri. Bisa kan? Nah, mungkin apalagi kita sebagai guru. Kita sebagai guru juga pasti Kang Fuad juga saya yakin dulu pas ngajar itu pernah menggunakan tentu kan menggunakan di rumah gitu ya, banyak masalah sosial gitu. Tiba-tiba sebelum masuk kelas kita udah oke. Nah, kan itu kan. Masuk kelas pagi semua. Harus senyum. Nah, itu kan keluar. Harus benar-benar bisa menyembunyikan lah istilahnya kan. Nah, itu juga berperan. Juga dalam implementasi pendidikan juga. Dalam metode pembelajaran. Iya, benar. Nah, kan dalam bahasa Inggris dalam metode pembelajaran bahasa Inggris biasanya kalau role play itu untuk materi apa biasanya? Biasanya naratif kan? Iya, naratif teks. Itu yang paling oke sih kalau misalnya ngajar bahasa Inggris, terus pas lagi temanya naratif teks. Seharusnya ini bisa digunakan dan ini sangat bermanfaat kalau ditempatkan di tempat yang semestinya ya. Good. Itu, that's right. Betul. Nah itu, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya dari permasalahan roleplay itu kita tidak usah terlalu menanggapi secara serius bahwa roleplay itu buruk, tidak. Tapi roleplay itu jika ditempatkan di tempat yang semestinya itu bahkan memberikan dampak yang sangat-sangat positif. Betul. Karena sejatinya roleplay itu permainan peran dan itu memang sudah diajarkan di sekolah, ya kan. Toh kita pun sebenarnya ayah, ibu juga bermain peran gitu ya, meskipun ada banyak masalah perekonomian, pekerjaan dan lain sebagainya, tapi dia selalu berusaha untuk memberikan kasih sayang, berusaha untuk tersenyum di depan keluarganya, di depan anak-anaknya, ya kan, seperti itu Kang. Nah jadi berikut terima kasih banyak ya Kang ya. Iya. Saya bingung ngomong apa lagi nih Kang. Karena ini daging semua ya. Daging semua.
Jadi mungkin itu semua ya, semoga bermanfaat ya. Karena minggu-minggu kemarin sangat viral. Betul. Semoga ini bisa memberikan edukasi bagi kawan-kawan semuanya. Amin. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Iya, betul. Ayo tonton yang video sebelumnya. Iya, baru kalian bisa paham. Iya, betul. Oke, terima kasih, sekian dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.